Rizky di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manusia dalam berkomunikasi. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi manusia dalam berkomunikasi. Yang pertama itu faktor psikobiologis. Nah, apa itu faktor yang dimaksud dengan faktor psikobiologis? Itu adalah sebuah faktor yaitu menyerupai insting atau ibaratnya hasrat. Dan itu sama-sama ibaratnya seperti dengan hewan. Manusia itu ketika diberi hasrat atau mendapatkan rangsangan, maka ada insting secara otomatis yang akan mendapatkan rangsangan tersebut. Psikologis. Nah, faktor sosiopsikologis ini digunakan manusia untuk yang pertama, untuk memahami, lalu untuk menilai kenyataan. Dan juga faktor sosiopsikologis ini digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi sosio itu hubungan. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka di situ kita harus dapat mengambil kesimpulan dan juga keputusan yang tepat ketika menyelesaikan masalah. Itu dia faktor sosiopsikologis. Nah, teman-teman, ternyata sosiopsikologis tadi punya anak, maksudnya punya turunan, yaitu sosiogenesis. Yang dimaksud dengan sosiogenesis ini adalah psikologi yang didapat dari genesis, yaitu cinta, terus motivasi, terus keingintahuan, dan banyak lain macamnya itu didapat dari genesis, di mana genesis tersebut diajarkan dari kecil oleh keluarga. Nah, itu merupakan turunan salah satunya dari sosiopsikologis. Nah, teman-teman semua, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Bagaimana dengan faktor lingkungan? Faktor lingkungan itu mempunyai keterkaitan dengan manusia. Karena kenapa? Manusia itu dengan lingkungannya itu saling memberi dan menerima rangsangan. Ketika lingkungan memberi rangsangan, maka manusia itu akan memperoleh atau menerima rangsangan tersebut dengan panca indera mereka. Nah, panca indera tersebut merespon lalu menyampaikan ke otak, sehingga otak menyimpulkannya dengan perilaku serta tingkah laku yang dibuat oleh manusia. Jadi begitu. Yang terakhir itu oleh faktor lingkungan. Jadi apapun yang diberikan atau apapun rangsangan yang diberikan oleh lingkungan, maka hal itu pula yang berubah tingkah laku manusia. Contohnya ketika seorang manusia tinggal di gunung, maka otaknya seperti orang gunung. Otaknya orang pantai ya seperti orang pantai, seperti itu pula. Maka itu adalah faktor lingkungan. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Rizky di .com. Nah, kali ini Rizky akan menjelaskan tentang konsep diri. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu, konsep diri itu menurut Profesor Dedi Mulyana adalah cara kita menilai diri kita sendiri melalui kedekatan serta melalui bagaimana diri kita dipandang orang-orang lain. Nah, itu udah konsep diri. Jadi ketika kita melihat bagaimana kita dinilai oleh orang lain, maka kita ternyata saya begini, ternyata saya begini. Maka itu adalah suatu konsep diri yang akan kita perlukan pada nantinya. Nah, di sini ada 3 macam sifat persepsi konsep diri terhadap diri kita sendiri. Nah, ada 3 macam sifat persepsi dasar dari manusia. Yang pertama itu sifat dari psikologis. Apa itu psikologis? Yang pertama, apa ya yang membuat saya bahagia? Atau yang membuat saya sedih? Itulah adalah psikologis. Atau apa yang membuat kita menyenangkan? Nah, yang kedua itu bersifat psikis. Psikis di sini ialah bersifat sifatnya sosial. Sosial itu ketika kalian berhubungan dengan orang lain. Bagaimana orang lain memandang kita? Bagaimana orang lain melihat kita? Apakah orang lain itu senang terhadap kita? Itulah bersifat sosial. Dan yang ketiga itu bersifat fisik. Fisik di sini apakah kita cantik? Apakah kita jelek? Oh, nggak ada dua-duanya. Atau apakah kita indah di orang lain? Atau apakah orang lain senang melihat kita? Itu adalah sifat yang bersifat fisik. Nah, 3 tadi, psikologi, sosial, fisik. Nah, ternyata ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama itu dari orang lain. Faktor orang lain. Kenapa orang lain? Karena ketika kita bergaul dengan seseorang, maka kita juga lama-kelamaan akan ketularan sifatnya. Ibarat kita bergaul dengan seorang penjual tukang minyak wangi, ketularan wanginya. Seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada kelompok rujukan. Ibaratnya ketika Anda seorang penggemar band rock atau penggemar band Melayu atau penggemar Agnes Monica, pasti mereka akan mengikuti kelompok-kelompok rujukan yang mereka ikuti.
Contohnya ketika anggota bentrok atau seseorang yang sangat fun atau sangat suka dengan bentrok, maka dia akan menunjukkan bahwasanya dia suka bentrok dengan pakai pakaian metal, rambut yang punk, nah seperti itu. Jadi itu adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, faktor-faktor lainnya itu mengenai self esteem. Apa itu self esteem? Itu adalah penghargaan diri. Apa itu penghargaan diri? Bagaimana ketika kita berkomunikasi, kita mampu menghargai diri sendiri. Karena ketika kita mampu menghargai diri sendiri itu, maka aura kita akan keluar. Walaupun kita memiliki kekurangan, maka itu tidak akan dilihat oleh orang lain. Seperti contohnya, kelemahan tersebut bisa dijadikan sebagai kelebihan. Cok Baba, Omas, Mastur, semua artis-artis tersebut memang memiliki kekurangan, tapi karena mereka memiliki penghargaan diri yang tinggi atau self esteem yang tinggi, maka mereka bisa dikenal. Bahkan kelemahannya juga dijadikan kelebihan. Nah, yang kedua ini tentang self awareness. Self awareness berarti itu kesadaran diri. Semakin kita sadar terhadap diri kita sendiri atau konsep diri kita sendiri, maka akan semakin keluar kepercayaan diri kita. Kita akan semakin pede dan semakin sadar bahwa kita itu bisa. Maka dari itu, sikap seperti itu dibagi menjadi 4 menurut Johari. Maka disebut dengan Johari window atau jendela Johari. Yang pertama itu ada terbuka. Pada tempat terbuka, maka kira-kira kesadaran diri tersebut akan kita ketahui dan juga Anda tahu. Itu terbuka. Sedangkan di jendela kedua ada tempat disebut dengan buta. Buta itu di mana saya tidak tahu, tapi Anda tahu, itu buta. Dan yang ketiga ada sembunyi. Pada tempat sembunyi tersebut saya tahu, tapi Anda tidak tahu, itu sembunyi. Nah, yang di panel terakhir, nah ini adalah orang yang paling tidak sadar akan dirinya sendiri, karena saling tidak tahu atau ketidaktahuan. Di ketidaktahuan ini saya tidak tahu dan Anda juga tidak tahu. Masing-masing mungkin memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ibaratnya ketika Anda menilai seseorang, wah orang itu sangat marah, kemungkinan orang tersebut tahu kalau dia bahwasanya dia marah dan dia juga tahu bahwasanya dia itu pemarah, maka itu disebut terbuka. Tetapi ketika seorang pemarah tersebut tidak tahu dengan sifatnya yang pemarah, maka kemungkinan dia disebut dengan buta. Sekian mengenai self awareness. Nah, teman-teman semua, yang ketiga ini ada self efficacy, yaitu kecakapan diri. Self efficacy itu adalah dimana kita yakin untuk mencapai suatu tujuan. Ketika kita telah yakin untuk mencapai suatu tujuan, maka disitulah tujuan tersebut akan mengejar Anda. Karena kenapa? Ibaratnya ada sebuah atlet atau beberapa orang atlet, mereka memang memiliki sama kemampuannya, mereka itu sama. Yang membedakan disitulah keyakinan. Jadi ketika ada lomba apapun lomba yang kalian ikuti, jika kalian tidak mempunyai keyakinan yang kuat dalam menetapkan tujuan, disitulah kemungkinan kecakapan diri Anda kurang. Makanya wajar ketika kita berlomba kalah, prestasi pun menurun karena kita tidak yakin dan kita tidak bisa menetapkan tujuan. Itu adalah self efficacy. Nah, teman-teman semuanya, yang terakhir ini mengenai social self atau identitas diri sosial. Apa itu social self? Social self itu adalah di mana seseorang merujuk atau melebihkan atau mencontoh sebuah kelompok di mana itu adalah merupakan ekspresi dari dirinya. Ketika seseorang menyukai misalnya klub-klub Jepang atau menyukai cosplay, di situ dia akan melihatkan bahwasanya dirinya seperti ini, bahwasanya diri saya seperti kelompok ini, bahwasanya diri saya itu pengen seperti kelompok ini. Nah, itulah disebut dengan identitas diri sosial. Ketika seseorang merujuk kepada sebuah kelompok, maka dia akan menjadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, tadi Rizky udah membawakan 2 materi kuliah buat hari ini. Nah, untuk itu Rizky beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan pamit dulu. Dan kepada teman-teman yang menonton video ini, terus tonton terus, pantengin terus aja tuh video ini ya. Jangan lupa di video.co. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.